Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pemirsa sahabat HNI yang sedang on di Facebook. Sudah terdengar jelas suara saya? Di sini belum masuk Om. Sambil dipersiapkan ya. Suara saya terdengar tidak? Mungkin belum ada yang on. Alhamdulillah kita bertemu di hari ini pada hari Sabtu ya. Insya Allah hari ini kita telah memasuki tanggal 18 ya, sudah di pertengahan bulan, di bulan Sya'ban 1441 Hijriah. Minta tolong sama ini mungkin. Di sini jadi nggak kebaca, ada yang komen? Sebentar ya, sambil disiapkan dulu. Facebook saya, Facebook kita yang pakai itu kan kita lagi pakai sini. Ada nggak di Facebook kayak ini nggak ada sesuatu? Nggak ada. Klik-kliknya. Udah banyak yang nonton. Udah. Terima kasih ya Om Kiki, manajer BC Poker tuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat HNI dimanapun berada, khususnya para emak-emak, para Khadijah HNI yang baru saja bergabung ya, agen HNI, para stokis, agen Halmar, BC Khadijah, LED Khadijah, semuanya yang berada di mana saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu jaga iman Islam kita, senantiasa dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Di hari Sabtu ini, alhamdulillah kita telah memasuki tanggal ke-18 ya, bulan Sya'ban 1441 Hijriah. Berarti sebentar lagi, kurang lebih 12 hari lagi, kita akan menjemput bersama-sama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh sahabat HNI semuanya sehat, ya, menjaga keluarganya, menjaga imunitasnya, insya Allah. Di pagi hari ini saya mengajak sarapan dulu bagi yang belum sarapan sambil nunggu. Wah, Masya Allah, banyak sekali yang hadir, tidak bisa saya sapa satu persatu nih saking banyaknya. Kita sarapan dulu ya, kita ngajak sarapan dulu nih pagi hari ini. Sesuai dengan janji saya postingan tadi pagi, ini sudah ya keberapa kalinya kita buat smoothies ya namanya ya, dari buah pisang. Kadang-kadang pakai mangga juga, apa aja buah yang ada di rumah, pokoknya di blender ya, dicampur di blender, nanti jadinya seperti ini. Karena saya telah mencampurnya dengan produk HNI yang bernama Dead Syrup, campur aduk. Kadang-kadang dia bisa dikasih jadi toppingnya, nggak perlu tambah gula lagi ketika di blender karena kan buah sudah manis ya, mangga jadi agak-agak asam gitu. Kita pakai toppingnya. Bismillah. Ini sarapan kedua. Kita cicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini sarapan kita sekeluarga. Karena alhamdulillah keluarga lagi pada ngumpul. Khususnya saya jauh sebelum ada lockdown ini, memang saya sedang bersama keluarga dan ibu ya, khususnya ibu saya karena sedang sakit, jadi saya tidak bisa berpergi jauh. Jarang on juga di Facebook. Jadi akhirnya sering buat makanan-makanan yang sehat untuk keluarga, khususnya ibu yang sedang dalam perawatan. Apalagi nih, masih Dead Syrup. Ini dia, campur air dan diberikan perasan jeruk lemon. Ini dia, jeruk lemon, jeruk lokal ya, boleh saja kita campurkan. Ini
pakai air biasa sih, karena kondisi juga sekarang lagi di Bogor ini hujan terus, jadi jangan terlalu banyak minum es. Gila, asam-asam gimana gitu. Udah kebayang kan rasanya di rumah kan? Boleh dicoba ya. Nah, tidak mau ketinggalan juga teman-teman sahabat ya, ini khususnya mama yang di rumah mau ngapain lagi. Ada minuman yang katanya lagi booming ya. Apa itu? Dalgona ya kalau nggak salah namanya ya. Tapi ini semuanya dari produk kita HNI. Ternyata nggak kalah keren juga produk kita kalau dibuat minuman seperti ini. Dalamnya putih. Apa Bu? Betul, susu kambing ya. Kalau mau panas boleh, berarti diseduhnya pakai air panas dulu ya. Jangan pakai es gitu. Semuanya serba panas. Atasnya boleh pakai kopi sevel, boleh pakai kopi HC. Dikocok, campur air sedikit, dikocok sampai mengental ya. Mau praktek tapi kayaknya buang waktu ya Bu ya. Kalau di atasnya pakai topping boleh. Ini boleh pakai air panas, boleh pakai es. Tadi saya pakai es dulu. Tapi seperti ini buat pemirsa saja di rumah. Silakan yang mau mencicipi datang ke sini. Nah, mohon maaf sebelumnya teman-teman sahabat HNI, ini cuma sekedar pamer aja ya, pamer sarapan. Bisa dibawa kembali sama teh ambar. Silakan kalau mau dicicipi, silakan kalau mau dinikmati ya. Tapi saya tidak pernah ketinggalan kopi sevelnya yang panas. Ya, hari ini saya berada di dapur Khadijah HNI, tapi sayangnya saya tidak bisa di rumah. Saya akhirnya lari dulu, kabur dulu ke DC Bogor 1 yang di depan rumah ya. Tidak jauh dari rumah, cukup dengan berjalan kaki. Atas izin suami dan anak-anak, saya pamit dulu. Mau mengudara di Facebook, mau menyapa sahabat-sahabat HNI di seluruh tanah air. Masya Allah. Karena kalau di rumah, anak-anak maunya nempel terus ya. Karena ini hari libur juga, jadi sedikit longgar untuk tugas-tugas di sekolah. Tapi ada ibu saya yang beberapa saat sering manggil-manggil saya. Jadi saya izin kabur. Kali ini kita ngobrol bersama saya, Ibu Ratu Ira. Alhamdulillah, saya telah lama berkiprah di HNI sejak HNI berdiri ya, 60 tahun yang lalu. Jika saya mengingat tentang mengawali bisnis saya di HNI, tentunya teman-teman sahabat HNI pasti punya tujuannya dulu ya, punya tujuannya dulu, lalu cari tahu caranya. Atau ada yang bekerja dulu, caranya bagaimana, baru ketemu tujuannya untuk apa. Nah, hari ini ada satu tema yang mudah-mudahan menarik untuk dibahas pada hari ini, di hari libur ini, weekend setiap hari ya, tidak cuma Sabtu dan Minggu. Kita ngobrol yuk, kita sharing-sharing. Karena hari ini saya mau mengangkat sebuah tema yang saya banget sebetulnya ya. Makanya saya kasih judul di Facebook, Dapur Khadijah kali ini adalah tekad yang kuat dan mimpi yang besar ya. Jadi semua keinginan kita, semua mimpi kita, semua yang kita inginkan ya, bisnis yang kita jalankan, bisnis apapun, tidak hanya di HNI, tentunya semua bagaimana ini? Tidak terdengar suaranya? Kurang terdengar. Bisa pakai itu, pakai speakernya itu. Gimana caranya? Yang nonton anjurin pakai headset. Atau mungkin yang nonton ya bisa pakai headset biar lebih jelas. Ya kalau yang punya ya. Tapi rata-rata mereka langsung dari Facebooknya. Suara saya terdengar tidak ya? Masya Allah, BC Padang 2 hadir, Kalimantan Selatan, mewakili warga Condet, Mbak Ella, Masya Allah, kangen banget. Orang Bogor juga semua ada. Terdengar suara saya kan? Ini lagi dicoba dipasang speaker juga dari sini. Gak ada yang ngomong tentang suara, berarti insya Allah terdengar. Baik, sahabat TNI, mudah-mudahan pagi hari ini kita terus menginspirasi untuk banyak orang di sekitar kita. Salah satu keberkahan dari bisnis ini di HNI adalah ketika kita
menyemangati, kita memotivasi, bukan sekedar memberikan harapan atau janji ya. Nah, ini kaitannya dengan materi kita hari ini. Tema kita hari ini tentang sebuah mimpi. Apa sih bedanya mimpi sama passion, tujuan dan cita-cita gitu ya. Nah, yang membuat kita para mama yang hari ini nggak pernah ada capeknya, nggak pernah ada lelahnya untuk PCA, untuk home sharing ya, itu karena apa? Gitu. Ciri-ciri teman-teman punya mimpi, punya passion yang kuat adalah ciri-cirinya nggak mudah capek ketika teman-teman sedang menjalankan aktivitas itu, seperti PCA, seperti home sharing ya, membina baik via online ya maupun offline. Tapi hari ini Allah sedang berikan kesempatan kepada kita untuk membangun sebuah tim yang solid di rumah. Karena selama ini bertahun-tahun kita membangun tim solid jaringan bisnis kita ya, bersama mitra-mitra kita di setiap jalurnya. Membangun tim yang solid, yang satu frekuensi, yang satu visi, yang satu misi ya. Itu di bisnis kita. Nah, hari ini Allah kasih kesempatan buat kita untuk membuat tim solid di rumah bersama keluarga, bersama suami, anak-anak. Karena pada kenyataannya kita telah mengambil pilihan ya. Khadijah hari ini di HNI luar biasa, telah mengambil satu pilihan di luar kewajiban wajib di rumah, yaitu berkiprah, berjuang bersama HNI. Ada satu hikmah, ada banyak hikmah lah ya di balik musibah yang Allah berikan saat ini. Mungkin yang pertama, kita sebagai hamba Allah yang disayang, yang baik, yang dicintai oleh Allah, tentunya hikmahnya lebih mendekatkan diri, lebih introspeksi diri ya. Karena ternyata Islam mengajarkan bagaimana cara kita hidup. Nah, akibat dari kezaliman. Jadi ingat ada surat An-Anfal ayat 25 ya, saya pernah mengaji dengan Ustadz di BC, bahwa peliharalah dirimu dari fitnah, dari musibah yang tidak saja untuk orang-orang zalim saja gitu, untuk menerima, tapi kita yang baik, muslim dan Islam yang taat, negara-negara yang besar, yang kecil, semuanya terdampak karena dampaknya. Dengan adanya virus ini, dengan adanya musibah ini, siapapun tidak bisa melawan, tidak bisa mengelak ya. Adik kuasa, negara adik kuasa sekalipun tidak bisa mengelaknya. Dan dengan satu virus ini bisa meruntuhkan kesombongan kita sebagai manusia. Ternyata kita kecil ya, ternyata kita ini tidak ada apa-apanya, manusia ini sangat lemah ternyata. Itu hikmahnya buat kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang baik. Hikmahnya buat mama, buat para muslimah yang di rumah apa tuh tadi ya, membangun tim yang solid bersama keluarga di rumah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, tentunya kita semua memastikan anak-anak kita dibekali baik moralnya, spiritualnya, mentalnya, semuanya, nutrisinya ya, buat anak-anak. Orang tua juga semakin dekat, alhamdulillah, masya Allah. Ini hikmah yang besar buat kita, membangun tim yang solid di rumah. Nah, buat kita nih, para emak-emak Khadijah, khususnya agen HNI yang telah memilih bahwa HNI adalah satu-satunya bisnis yang insya Allah akan sukses di dunia dan akhirat, kita telah memilih aktivitas tambahan sebagai apa ya, ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat, selain membantu meningkatkan ekonomi umat ya, juga kita mengedukasi, memberikan pelajaran-pelajaran apa yang kita bisa dari HNI diberikan kepada masyarakat. Nah, ini saatnya, ini waktunya ya, bahwa produk HNI ternyata solusi banget di saat kondisi seperti ini. Terbukti meskipun halal umat pada tutup, Sokis, DC, AC, BC sekalipun tutup, ya itu di luarnya tutup ya, tapi ternyata di dalamnya lebih sibuk dari biasanya, packing ya, lebih banyak dari biasanya. Masya Allah, itu adalah pemberian dari Allah yang akan mendatangkan kebaikan. Ada rahmat yang Allah berikan kepada kita, ada nikmat ya yang kita rasakan, insya Allah ada keberkahan ya dari produk HNI. Saya merasa bersyukur berada di keluarga HNI karena produk kita ternyata sangat bermanfaat, sangat diminati, sangat dicari. Yang biasanya jarang minum herba, yang biasanya
jarang minum madu ya, sekarang dicari semua jenis madu di HNI, termasuk date sirup hari ini juga sangat diminati oleh kita, apalagi sebentar lagi kita mau bulan suci Ramadan. Baik sahabat HNI, hari ini saya mau mengangkat satu tema tentang sebuah mimpi. Saya besar sampai hari ini, subhanallah, alhamdulillah. Saya bergerak hari ini, salah satunya adalah karena punya motivasi, punya mimpi yang sangat besar banget ya, mimpi yang greget banget. Kalau nggak terwujud itu saya belum mau pindah kepada mimpi yang lain, fokus kepada mimpi itu sendiri. Mungkin itu kebiasaan saya, ketika sudah punya satu ide, ketika sudah punya satu keinginan, ayo start, kita mulai. Dan saya tidak akan pernah berhenti, itu kebiasaannya, yang mungkin juga harus menjadi kebiasaan kita bersama. Tidak berhenti sebelum ide itu terwujud gitu, ya. Dari situlah saya baru mengerti ternyata ada kaitannya dengan passion, ada kaitannya dengan mimpi saya. Nah, setelah banyaknya action, banyak gaya, banyak cara, hari ini baru bisa menemukan ternyata ada teorinya ya, ada caranya ya bagaimana mewujudkan impian. Tapi sebelum ke sana, saya tentunya mau flashback dulu nih ke belakang, karena bagi yang sudah mengenal saya, mungkin teman-teman sahabat HNI taunya Bu Ratu Ira. Bu Ratu Ira sudah sukses di HNI, sudah jadi platinum ya, meskipun hari ini saya turun menjadi emerald. Mic-nya sudah dipasang, tapi di situ ya, mic-nya sudah. Iya, mudah-mudahan jelas ya. Ini saya sudah ngangkat suara juga, karena mic-nya sudah dipasang di situ. Mudah-mudahan semua terdengar. Baik, kembali kepada tema kita. Jadi jangan lihat saya hari ini, bagi yang sudah baru kenal saya di HNI saat ini, apalagi tahun ini masih jadi bosnya sebelum ada milad ke depan, belum diangkat bos yang baru di HNI. Mudah-mudahan sahabat HNI menjadi salah satu ke depan, menjadi bosnya sebagai kandidat. Ayo persiapkan diri. Jangan lihat sekarang, tapi saya dulu luar biasa. Hari ini kalau teman-teman mengeluh, Bu, saya ditolak gitu, dengan berbagai macam ceritanya bagaimana ditolak. Aduh, mohon maaf ya, itu mah belum seberapa gitu ya. Kalau ibu melihat, saya cerita dulu sedikit deh. Ini sebenarnya ada fotonya di handphone saya, tapi handphonenya lagi dipakai. Masih ada gambar, insya Allah bisa saya tayangkan kapan-kapan. Gambar dimana masih pakai motor, ngangkut barang. Bayangin ya, bayangin. Motor Mio warna biru, ya, Matic, masih nyicil 400.000 sebulan. Di belakang penuh dengan tumpukan kopi herbal. Di depan juga pakai motor, kadang mau belok juga susah. Kadang lupa pasang helm sering ketinggalan. Yang lebih parah lagi, pas lagi bawa motor, lagi bawa barang banyak, itu bensin habis. Ayo loh, bensin habis, terpaksa itu barang diturunin dulu di pom bensin ya. Terus bongkar muat lagi. Cuma buat ngisi bensin 10.000 gitu. Jarang full. Nah, terus rumah masih ngontrak. Masya Allah, kalau mau makan ya jual herba dulu, ya, boro-boro punya kendaraan. Tapi disitulah akhirnya, subhanallah, semakin banyak ujiannya, semakin besar ujiannya, ternyata tantangannya luar biasa. Kalau kitanya punya tekad yang bulat, punya ya ini tadi mimpi ya, semua bermula dari mimpi. Teman-teman bisa baca banyak tentang mimpi, salah satunya di buku TMP juga ada ya. Bahkan ini di Bingkai dan Kerangka di bab 1 ya, halaman 54 kalau nggak salah. Semua bermula dari mimpi. Semua bermula dari mimpi kita, dari keinginan kita yang jelas. Bahwa semua orang pengen sukses, tapi apa sih arti sukses buat kita? Ya, buat Bapak dan Ibu, silahkan di komen deh di Facebooknya. Apa menurut Bapak dan Ibu tentang sukses itu? Nah, di sini juga ada nih, di buku TMB kalau tidak salah itu halaman 54 deh sih saya. Nah, bermula dari mimpi besar. Nih, ya. Ada ya? Kelihatan? Bermula dari mimpi besar. Kalau kita bicara sukses, apa sukses menurut Bapak dan Ibu?
Apakah sukses itu karena kita punya harta yang banyak, punya rumah yang mewah, ya, bisa bersedekah, gitu, taat ibadah? Apa? Silahkan ditulis ya. Kita sharing-sharing nih di sini. Nah, pokoknya nggak apa-apa lah, nggak sukses di dunia, yang penting meninggal masuk surga gitu. Ingin sukses di dunia dan akhirat, ya, apa arti sukses menurut Anda? Buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Nah, sedangkan sukses itu adalah, menurut saya pribadi, sukses adalah ketika Bapak dan Ibu, ketika saya mempunyai mimpi yang besar. Dan mimpi itu bisa terwujud. Dan dengan mimpi itu kita bisa menginspirasi, memberikan efek positif kepada agen-agen di sekitar kita yang juga mereka akhirnya punya mimpi, dan mereka juga bisa mewujudkan impiannya. Apakah kita sudah berhasil mewujudkan impian para mitra kita? Kalau ada satu mitra kita yang akhirnya menduplikasi Bapak dan Ibu sebagai mentor, subhanallah, berarti mereka adalah tim yang solid buat Bapak dan Ibu. Sederhana sebetulnya. Mimpi itu tergantung kebutuhannya. Nanti dibedakan, apakah ini kebutuhan, apakah ini sebuah keinginan saja. Nah, muncullah kata passion. Mimpi yang kuat, mimpi yang greget. Nah, ciri-ciri passion itu ya tadi ya yang saya sampaikan. Dia tidak merasa lelah ketika dia melakukan kegiatan ini. Berarti itu udah passion dia. Nah, untuk menemukan passion, teman-teman bisa lakukan hobi, kesenangan terus secara berterusan untuk menemukan ya, oh ini passion saya nih, ini kayak passion saya ya. Nah, itu dicari dulu, terus dilakukan, diwujudkan mimpi ini udah pas banget belum ya bisnis ini dengan saya. Nah, atau teman-teman lakukan saja cara kerjanya, belum tahu tujuannya apa, belum ketemu passionnya apa, tapi di HNI masya Allah ya, orang bisa klik di HNI karena ada cara kerja benarnya. Fokus saja, terus mengoptimalkan skill yang Allah berikan gitu, terus berulang-ulang dilakukan sampai akhirnya jadi suka gitu. Awalnya nggak suka, bisa jadi awalnya nggak suka, saya sebenarnya nggak suka loh PCA, aduh, apalagi kalau ditolak gitu. Tapi dia istiqomah aja, setiap hari melakukan itu minimal 5 kali, atau sekali dulu deh, ya. Terus besok 2 kali terus selama seminggu gitu. Terus minggu berikutnya 3 kali. Itu terus suka tidak suka, mau nggak mau, dia fokus melakukan itu. Home sharing, nggak ada yang datang, ya. Terus dia lakukan lagi, nggak ada yang datang, bikin home sharing lagi. Awalnya dia tidak suka, tapi itu akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan, karena sudah menjadi karakter buat dia. Nah, itu bisa jadi ketemu nanti caranya. Ya, jadi bisa dengan ibu melakukan hobi, pendekatan passion ya, mindsetnya dibangun bahwa Anda adalah seorang pebisnis. Nah, yang keduanya bisa dilakukan dengan istiqomah, belajar. Nah, itu semua kuncinya harus dilakukan dengan kesenangan, kenyamanan, punya rasa cinta ya, harus punya rasa cinta meskipun agak dipaksakan. Tapi cinta ini akan tumbuh ketika kita bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat dunia ini. Melihat hari ini lingkungan kita, sahabat kita di sekitar kita banyak yang sakit, masa kita tidak bergerak, ya? Masih banyak produk yang tidak halal di sekitar kita, masa kita diam saja. Nah, itu bisa dijadikan satu alasan untuk memicu kita untuk gimana caranya saya sebagai pemakai yang smart. Kembali kepada mimpi ya, teman-teman sahabat HNI. Jadi kalau ingat dulu Pak Madi, suami saya, masya Allah, ya, rekrut pakai motor, mencari agen-agen di Bogor, satu-satu didatangi ya. Biasanya kan yang bawa anak tuh ibu ya, ini bapak-bapak loh, bawa Jundi masih kecil naik motor cari agen PCA bawa anak, itu kan biasanya ibu-ibu ya. Nah, ini bapak-bapak, kita cari fotonya nanti. Salah satu yang membuat saya jadi akhirnya harus mewujudkan mimpi ketika rumah yang kita cicil itu sebentar lagi mau disita. Dulu masih jahil banget ya,
masih berurusan sama riba mungkin. Akhirnya pertolongan Allah, karena keluarga mendukung saya, akhirnya almarhum ayah saya membantu, mengorbankan untuk menjual rumah dan pindah bersama kita untuk melunasi rumah yang sekarang ada. Masya Allah, subhanallah ya. Alhamdulillah ketika orang tua sudah ridho, apapun mimpi anaknya, insya Allah akan dibantu diwujudkan bersama orang tua. Banyak yang ingin saya ceritakan tentang mimpi-mimpi yang banyak yang tertunda pada waktu itu. Tapi subhanallah akhirnya mengikuti arahan mentor. Meskipun kita belajar dari bukan mentor langsung kita, hari ini HNI sudah keren banget ya. Mungkin dibandingkan dengan saya mengawalinya dulu gitu. Cari pola sendiri, pokoknya banyak gaya lah gitu. Yang saya pahami, closing itu pasti. Tidak hari ini ya closing besok nggak closing ya minggu depan closing ya. Nggak closing minggu depan ya bulan depan closing, tahun depan gitu. Tapi pastilah insya Allah closing itu. Kalau kitanya istiqomah, coba terus. Selalu terus belajar. Itu tadi kebiasaan yang harus terus belajar dan merasa kurang, belum cukup, itu yang harus jadi habit buat kita. Penasaran gitu ya, jangan ditinggalkan dulu sebelum kita berhasil melakukan itu. Sebelum kita berhasil closing, jangan ditinggalin dulu. Di mana kekurangan saya? Itulah gunanya mentor, ya. Maka bisnis yang paling keren adalah bisnis yang ada mentornya. Ketemu sama Pak Jenial, mentor di atas saya, Pak Sudarmadi ya. Langsung Pak Sudarmadi dari di atas saya ada Pak Jenial. Belajar banyak dari beliau. Belajar dari adik beliau, Pak Firly, luar biasa. Dari istri beliau, dari senior, ya. Pokoknya saya datengin, saya belajar dari mereka dan ikuti arahan mereka. Dengan cara kerja benar, meskipun saya rada bingung waktu itu ya, kenapa sih harus home sharing? Emang harus PCA ya gitu? Kan saya bisa mengandalkan apa yang saya punya. Ternyata nggak ada orang lahir di dunia ini yang ujuk-ujuk pinter, yang ujuk-ujuk bisa. Ternyata tidak ada. Mereka harus belajar. Ya, belajar itu bisa dengan membaca buku. Meskipun saya sebenarnya dulu nggak hobi baca, saya termasuk orang yang audio. Tapi ternyata paksain baca meskipun setengah jam gitu. Nah, karena ini kebutuhan, ya, karena saya pengen bisa, akhirnya ya membaca, menulis. Jadi lebih banyak mendengar, lalu ditulis. Baca di sendiri, bahasa sendiri. Reading, membaca, termasuk membaca situasi. Ya, sharing dengan siapa saja orang yang sudah sukses di HNI. Terus ikut training, home sharing, BOS, BSC, SBP, ya, apapun ada di tempat Anda, di kota Anda, di wilayah Anda, kegiatan training HNI ikut. Meskipun udah pernah ikut, udah 2 kali, 3 kali ikut BOS, ikut lagi, nggak masalah, ya. Buktikan sampai Anda sukses. Gitu. Kalau merasa belum sukses, belum berhasil, ikut lagi. Meskipun materinya sama ya, itu juga. Tapi mungkin pemateri berbeda, ada pencerahan baru buat kita. Terus di mentoring. Nah, yang mementoring siapa? Diri sendiri ya, karena ada bosnya. Kita bosnya, kita karyawannya. Jadi bermula dari mimpi yang besar, big dream. Teman-teman, pastikan kita seperti kayu yang mudah terbakar gitu kata Pak Firly ya. Kayu yang mudah terbakar. Karena hanya kayu yang mudah terbakar yang mudah membakar kayu yang lainnya. Betul? Karena hanya kayu yang mudah terbakar, dia mampu membakar kayu-kayu yang lain di sebelahnya. Jadi kalau Bapak hari ini memposisikan diri sebagai kayu yang basah, untuk membakar diri sendirinya aja dia sulit, apalagi untuk membakar orang lain ya. Dan ingat bahwa Bapak dan Ibu ketika tidak punya mimpi, ya, ketika tidak punya mimpi, ingat loh Bu, ada sebuah ancaman kegagalan dalam hidup kita. Kebayang kalau kita nggak punya keinginan. Ada anak, ada orang tua, ada pasangan, ada saudara kita, ada yang masih banyak yang harus dibantu. Kita nggak punya keinginan apa-apa. Ya hati-hati ya Bu, karena ada ancaman kegagalan dalam hidup kita. Kita tidak mungkin hidup sendiri. Kita membutuhkan banyak orang. Atau mungkin ada peluang kita untuk jadi berhutang, riba, ya. Pengen umroh, nggak bisa karena nggak punya uang gitu ya. Mau ibadah sulit gitu ya. Nah, maka kita harus punya keinginan.
Ada mimpi yang besar dan ada ancaman kegagalan. Nah, pastikan ibu, di tangan kanan ibu ada sebuah potensi yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Semangat, ya Bu. Pikiran positif, apalagi optimis, ya. Bekerja keras, selalu berpikiran positif. Nah, ini ada di tangan kanan kita yang Allah berikan kepada kita. Potensi itu sama. Bapak dan ibu, bapak dengan saya, ibu dengan saya, kita punya peluang yang sama untuk sukses dalam sebuah bisnis. Nah, ini tangan kiri ini ada sebuah ancaman kegagalan. Jadi di tangan kanan kita ini ada potensi, ya, ada Allah yang bantu kita. Allah mengikuti prasangka hambanya. Di tangan kiri kita ada sebuah ancaman kegagalan. Hutang, anak-anak sekolah, mau kuliah, belum punya rumah, belum umroh, belum mengumrohkan orang tua, belum bersedekah, belum bisa nyumbang ke masjid gitu. Pengen punya pondok pesantren, apa mimpinya? Udah ada belum? Nah, ini harus dibuat. Nah, tapi jangan fokus sama kesulitan. Hutang banyak, saking banyaknya hutang, saking banyaknya masalah dalam hidup dia gitu. Dia menganggap itu suatu masalah, bukan tantangan. Dia akan fokus aja ke sini, dia akan habis. Lama-lama dia akan habis. Fokus kepada tangan kanan kita, yang insya Allah tangan kanan ini bisa menyelesaikan satu persatu persoalan yang ada di tangan kiri kita. Nah, kalau saya sih mindsetnya begitu ya. Nah, pada prinsipnya ketika punya ide, ketika sudah punya keinginan, ketika sudah punya mimpi, segera digambarkan, segera dituliskan. Karena itu salah satu bagian dari syarat mimpi bisa terwujud. Ini jangan malu untuk membuat mimpi ya. Ini sebetulnya sudah mimpi 2020, tapi ada beberapa yang sudah terwujud gitu. Alhamdulillah, saking kuatnya tuh mimpi ya. Jadi titik baliknya sebelum saya hari ini punya mimpi besar, itu tadi terlalu banyak kesulitan, terlalu banyak tantangan. Jadi kalau PR itu dalam banget gitu ya. Jadi jangan khawatir ketika Allah kasih ujian buat kita. Ujiannya besar, alhamdulillah. Berarti setelah ini ada hikmah yang besar buat saya. Setelah ini Allah sedang persiapkan hadiah yang lebih besar juga buat saya. Jadi kalau nggak mau menghadapi ujian, ujiannya sedikit aja deh gitu ya. Kayak PR itu kalau ditekan ya sedikit aja. Jangan dalam-dalam, berat, saya nggak kuat, saya nggak sanggup ya Allah menghadapi ujian ini gitu. Nah, jangan berharap hadiah yang Allah berikan juga besar. Tapi begitu tekanan ini besar, ujian ini besar, ketika dilepaskan, Masya Allah, dengan kesabaran kita ya, dengan berserah diri kita kepada Allah dan terus ikhtiar. Ikhtiar ini kan komitmen ya, melakukan konseri gitu, konsisten berulang-ulang. Nah, itu di situ tuh. Itu mahal banget nilainya ya. Itu mahal banget. Tidak bisa dibandingkan dengan rupiah berapapun. Ketika Anda komit dengan apa yang sudah Anda ucapkan. Ketika Anda konsisten, action terus berulang-ulang, lalu konstan terus belajar secara masif. Nah, itu mahal banget nilainya. Dan itu nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa tiba-tiba ya. Tapi harus dengan hati yang berlapang dada, pikiran yang positif, fokus kepada potensi yang ada di kita, kepada yang ada, jangan nggak ada, berandai-andai gitu. Andaikan saya punya motor, andaikan saya punya mobil, itu saya juga dulu gitu. Coba ya kalau punya mobil, mungkin bisa home sharing, bisa PCA lebih gesit lagi. Ternyata setelah punya mobil biasa aja. Yang ada apa? Andaikan punya mobil 2, nggak ada habis-habisnya udah mimpi itu ya. Ketika kita sudah meraihnya, tapi bukan itu intinya. Silakan saja, kita bebas kok berfantasi, bebas kok untuk bermimpi ya. Tapi juga ada yang harus dilakukan secara bertahap gitu. Pertama, syarat mimpi ingin terwujud adalah dengan iman. Anda ciri-ciri orang yang beriman kan, dia mengucapkan dengan lisan, lalu dia membenarkan dengan hatinya, dengan kolbunya ya. Setelah diucapkan, yang diucapkan itu benar loh, nggak bohong. Pengen apa? Pengen umroh. Tapi ketika ditanya benar, belum tahu sih, pokoknya pengen aja. Nah, itu berarti belum sesuai ya. Ucapkan dengan lisan kita, dengan mulut kita, ucapkan. Kalau saya sih sering ngomongnya kepada siapa saja, orang yang dekat dengan kita, khususnya kepada orang yang doanya mudah diijabah oleh Allah. Ibu kandung yang hari ini masih ada. Sering nggak tiap hari minta doa sama beliau? Karena ibu kita itu doanya
tidak ada penghalang ya. Maka bersyukur yang masih punya ibu. Minta doa sesering mungkin sama beliau. Ucapkan dengan lisan, lalu dibenarkan dengan hati, diyakini dengan hati dia bahwa itu benar, mimpi itu mimpi saya, bukan mimpi orang lain ya. Mimpi saya, dan saya betul-betul pengen banget. Kalau itu dua sudah, tinggal yang satu. Lakukan dengan jasad kita, dengan perbuatan kita, dengan fisik kita. Ikhtiarkan, berbuat, action. Nah, kata mentor saya, Bu, cari orang baru deh, cari darah segar gitu ya. Agen baru, yang lama mungkin belum semangat, yang lama mungkin masih belum punya mimpi kuat seperti ibu. Ya udah, saya cari lagi deh. Nah, itu yang Allah di mana ya? Nyimpen calon tim solid kita yang satu frekuensi dengan kita. Ya. Di mana Allah menyimpan calon tim solid buat saya? Ya itu mesti dicari. Nggak bisa cuma diomongin doang. Ya Allah, di mana ya saya punya mitra yang bisa semangat? Gitu. Diomongin dong. Atau ditulis, digambar. Tapi nggak cari tahu bagaimana mau sukses di HN itu cara memulainya seperti apa. Cara-cara sukses di HN ini Masya Allah akan dibahas tuntas lebih lagi oleh para leader-leader yang nantinya akan selalu on ya di fanpage-nya HN Isel. Tapi sekarang saya coba mau mulai dari awal dulu, bahwa apapun yang ibu bapak inginkan, kunci pikirannya, mindset kita adalah seorang pebisnis ya. Bahwa ibu hari ini adalah meskipun tidak punya modal, tidak punya uang, latar belakang berbeda, tidak sekolah, apapun profesinya, Anda bisa menjalankan bisnis di HNI. Tadi punya mimpi yang sering diucapkan, yang diyakini dengan hati dan diikhtiarkan dengan perbuatan. Nah, salah satu contohnya saya buat kayak gini, jangan malu ketika mimpi itu digambar. Ya, ini mimpi saya ini. Saya liatin ya. Ya, ada ribet nih. Nah, ini sebenarnya udah targetnya sih 2021, tapi sudah ada yang terwujud. Pengennya 2020, tapi sepertinya kita akan menunda untuk berangkat ibadah haji bersama suami, insya Allah mudah-mudahan tahun depan di 2021. Alhamdulillah, mobil Pajero biar lebih lega gitu ya kalau buat kita ngumpul sama mitra. Sebelum ini ya ada ini dulu. Ini apa namanya? Dummy ya. Ada dummy-nya dulu dalam bentuk tempat tisu. Nah, di dalamnya, di situnya ada bos HNI, ada plat nomornya bos HNI. Punya rumah yang ada kolam renangnya? Boleh dong ya. Sekarang juga udah, cuma masih kolam ikan, belum kolam renang. Boleh, karena salah satu olahraga yang diajarkan, yang disunahkan ya, adalah berenang. Nah, kita kan nggak mungkin ya berenang di tempat umum gitu. Jadi di rumah harus ada kolam renang berarti gitu ya. Ya, ini sudah terwujud, alhamdulillah, punya BC. Dulu BC saya di rumah, di garasi, sebelum di garasi di ruang tamu. Terus pindah ke kamar depan yang luasnya hanya 3 meter kali 2,5. Memulai BC. Terus sedikit-sedikit ditambah ke garasi, ya, nggak begitu besar juga. Disitulah kita memulai membangun BC. Karyawan baru 1, gaji karyawan juga masih kecil. Hari ini karyawan di BC Buku 1, alhamdulillah sudah ada 11 orang. Nah, ini salah satu mimpi yang saya tidak mau dikatakan egois. Apa ya kira-kira yang bisa saya berikan? Kontribusi apa yang bisa kita berikan buat masyarakat, buat agen-agen kita, agar bisa menikmati juga kesuksesan kita, gitu. Awalnya segitu. Kayaknya kalau pelatihan kita sewa hotel terus, sewa aula terus, di samping biaya gitu. Itu yang punya hotel juga kebanyakan bukan muslim. Alhamdulillah ternyata doa semua, termasuk doa agen ya, ternyata agen pada mendoakan seandainya coba Bu punya ruko di depan, itu ternyata doa agen juga itu, Masya Allah. Akhirnya alhamdulillah beneran dapat ruko yang nggak jauh dari rumah, cukup dengan jam berjalan kaki. 3 lantai, 4 lantai keempat ya kalau nggak salah. Sekarang juga di atas lantai 4 tuh ada sedang dibuat, ada rooftop. Lantai ketiga ada musola,
ada ruang kelas untuk KHT, ada studio. Lantai 2-nya masih ruang aula, ada ruang meeting. Lantai 1-nya full untuk penjualan. Nah, ini kita di lantai 1. Dan mudah-mudahan semua agen HNI bisa merasakan, bisa belajar bareng di sini. Hampir setiap hari kita selalu ada kegiatan. Nah, hari ini kita off ya. Bertemu dengan saya setiap hari Jumat ke sini. Nah, ini gambar uang. Intinya sedekah, nggak usah pakai mikir. Berapa sedekahnya? Itu tidak perlu disebutkan karena setiap apa yang kita dapatkan itu ada orang lain ya, hak fakir miskin, hak kaum yang lain yang Masya Allah HNI memberikan banyak kemudahan bagi saya hari ini. Salah satu dari adanya ruko ini dari HNI, mungkin teman-teman pernah melihat angka ini, dan setelah angka ini ada sebagian yang disedekahkan dan akhirnya Allah menggantinya dengan ruko ini. Masya Allah. Jadi sahabat HNI perlu banget punya mimpi, perlu banget ya punya mimpi. Segera tuliskan, segera gambarkan, itu dipajang di ruang tamu mimpinya, biar kalau ada orang lihat itu dia mendoakan. Jangan malu. Jadi kalau hari ini kalau ditanya ibu mimpinya apa ya, gitu, masih jauh banget itu. Nah, mulai dari mindset. Kita mulai dari mindset kita. Nah, di buku ini ada juga insya Allah ya, di beberapa buku yang sering saya baca teman-teman. Nah ini buku Khadijah udah punya belum? Ini Jalan Buangku, ini inspirasi teman-teman HNI yang sudah berhasil, para LED ya. Mendengarkan video motivasi, membaca buku motivasi, ya itulah salah satu yang membuat kita harus terus bergerak. Alasan kita kenapa harus terus bergerak, yang pertama punya motivasi. Habis itu baru teman-teman belajar, ya ada edukasinya, ada strategi yang diajarkan sama mentor-mentor ya, dan ada action yang pastinya. Motivasi ini yang buat saya paling besar karena ini pengaruh banget buat kita. Kita punya tekad yang bulat ya, punya semangat yang tinggi, itu salah satu yang membuat saya tidak pernah lelah. Nah, kalau Bapak dan Ibu mulai berpikir dari mindset, mengunci pikiran kita menjadi seorang pembisnis, punya target, punya mimpi. Nah, bagaimana cara kita untuk mewujudkan mimpi itu? Itu yang pertama adalah spiritual kita, mental kita, personality lah ya, diri sendiri dulu. Kadang kita belum mengenal seutuhnya diri kita ini siapa, bagaimana gitu. Saya juga baru mengenal ternyata, oh iya saya ini ternyata orangnya ada istilah intuiting gitu ya. Oh iya, saya kalau pengen sesuatu itu harus cari inspirasi, melihat orang. Itu apa yang membuat kita menjadi terinspirasi? Itu karena apa? Dicari deh. Apakah anak menjadi inspirasi buat ibu? Nah, dicari inspirasinya itu siapa. Nah, setelah itu mengenal diri sendiri, ditempatlah mental kita. Tolak terus setiap hari ketika PCA. Home sharing gak ada yang hadir, nah itu nikmat banget. Ketika bikin home sharing, udah 3 kali Bu, saya ngundang dia nggak datang. Itu rasanya nikmat, ya. Jadi saya juga begitu, tenang aja. Tapi ketika kita istiqomah, ya, menjalankan itu terus-menerus, berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan, nah disitulah miracle, keajaiban akan terjadi. Ya, maka dijaga semangatnya. Tadi ya kayak kayu bakar. Siapa kita? HNI. Gitu. Udah kenal belum sama HNI? Gitu. Setelah mengenal diri sendiri, kenali HNI itu apa. Lalu yang paling penting semua itu harus diminta ya, dengan spiritual kita. Mencari ridha Allah itu yang paling penting. Karena insya Allah dengan kita bergantung kepada Allah, Allah mudahkan. Ketika kita ditolak juga nggak kecewa gitu. Karena Allah tahu, Allah melihat saya sedang bekerja. Allah tahu saya lagi PCA. Niatnya apa? Mau mensyiarkan produk halal, mengajak mereka hijrah produk, ya. Ada peluang 5S di situ. Nah itu udah. Saya pengen sehat di HNI, saya pengen selamat dunia dan akhirat. Nah itu salah satu alasan kan yang membuat kita nggak pernah lelah, nggak pernah capek. Mulut ini untuk dibuka. Nah, sambil mendekatkan diri kita kepada Allah, spiritualnya. Lalu lakukan secara pasif, terus-menerus, berulang-ulang. Libatkan para agen, karena kita tidak mungkin bisa sukses sendirian. Ya, kita bukan karena kehebatan ibu bisa sukses seperti ini. Juga saya,
Bukan karena kehebatan saya hari ini bisa seperti ini tuh, itu jauh kita ke belakang, jangan lihat saya sekarang. Tapi kenapa bisa seperti ini? Karena kita sabar, tekun, melayani mitra-mitra kita yang berbagai macam modelnya, ya, yang berbagai macam karakternya, berbagai macam keinginannya, lalu kita tersenyum. Lalu kita dengarkan segala keluhannya, minta doa sama Allah, ya Allah, lebarkan bahu saya untuk bisa menampung semua persoalan orang-orang di bawah saya, mitra-mitra saya, keluarga saya, semua orang yang Allah percaya bahwa saya bisa membantu mereka. Gitu doanya ya. Jadi ketika ada mitra yang mengeluh banyak hal tentang produk, cara pembinaan, tidak dibina, bla bla bla, itu bagian dari kita untuk semakin kuat. Tarbiyah buat kita untuk semakin kuat. Nah, Allah lebih suka akan hambanya, akan kita yang kuat ya daripada yang lemah. Meskipun di antara itu ada kebaikan ya. Tapi Allah tentu akan menyukai hambanya yang kuat daripada yang lemah. Di antara keduanya ada kebaikan. Yang lemah itu ketika kita misalnya coba ya, saya dulu jadi stokis, mungkin sekarang saya sudah sukses. Coba saya dengerin mentor saya. Coba saya dulu mentornya si Anu, bukan di sini. Andaikan saya mitranya Bu ini, pasti saya jauh lebih sukses. Dia menyesalkan gitu. Nah, hati-hati. Bagi yang mengeluh di situ, itu membuka pintu syaitan. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya, kita segera beristighfar. Jadi siapapun hari ini teman-teman, di bawah siapapun hari ini, ya, mentornya tidak membina gitu. Karena ibu misalnya direkrutnya via online, belum pernah ketemu mentor, LED saya nggak perhatian, pokoknya segala macam yang ibu hari ini rasakan. Ada ya, segala keluhan yang hari ini ibu rasakan di HNI, apapun itu. Nah, kalau ada, itu sudah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Apapun kondisinya, di bawah siapapun Anda, di wilayah mana, produk nggak kebagian, apapun itu adalah yang terbaik yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah itu, insya Allah di situ Allah akan berikan peluang yang lain. Jadi tadi teman-teman tetap harus melakukannya bersama mitra ya, bersama mitra, bersama mentor, bersama crossline mungkin kalau memang perlu belajar dari mereka. Karena hari ini sama kok. Apa yang dipelajari, apa yang diajarkan, skill-skill yang dipelajari, bagaimana cara merekrut, bagaimana cara mengajarkan merekrut, itu semua sama. Insya Allah bersama HNI, apalagi sel hari ini aktif banget ya untuk HS online. Nah, semua sama ajarannya, gitu. Satu guru satu ilmu ya, duplikasi aja, insya Allah. Nah, dan ketika teman-teman sudah melakukannya bersama para mitra, dalam bentuk ajarkan kegiatan yang masif, yang efektif bersama mitra itu yang gampang diduplikasi. Selemah-lemahnya mereka ya, mereka tetap bisa mendengar apa bahasa ibu, gitu. Bahasa kita yang bisa dipahami. Ketika punya mimpi, mimpinya harus bertahap karena otak kita tidak bisa menampung sih mungkin bisa ya, tapi mewujudkan itu nggak bisa sekaligus, gitu. Ya. Nggak bisa sekaligus. Nah di sini di alam bawah sadar kita, di otak kita ada yang bisa menyimpan. Ibarat gini, ibarat di handphone ibu terlalu banyak aplikasi, jadi lemot gitu. Kalau di handphone kita cuma sedikit aplikasi, insya Allah mungkin mudah. Atau gini, ada Google Map di otak kita itu kan. Kalau ibu mengetik di situ menuju LED, tunjukkan jalan menuju LED. Nah gitu. Kira-kira, nah nanti itu otak kita itu akan mengarahkan ke sana. Bagaimana cara jadi LED? Dia akan menunjukkan jalan. Jadi jangan menyimpan info-info di otak kita terlalu banyak, apalagi itu info negatif. Tidak ada satu orang pun di dunia ini, ya Bu, yang bisa menghalau, yang bisa melawan, yang bisa menghancurkan mimpi kita selain pikiran negatif kita sendiri. Jadi
Jangankan dunia ya, diri sendiri aja nggak bisa nolong dirinya kalau dia negatif. Maka pastikan pikiran kita selalu positif. Saya mau jadi LED. Saya pengen tahun ini umroh bersama keluarga. Udah. Lalu tinggalkan semua pikiran yang negatif. Nggak mungkin. Masa sih saya bisa jadi LED? Aduh, kayaknya masih jauh deh. Umroh, aduh, kapan ya? Kayaknya nggak mungkin deh. Nah, ibu aja udah ngomong begitu. Ibu sendiri aja, bapak sendiri aja sudah ragu dengan dirinya sendiri, dengan potensi yang ada dalam dirinya. Ya bagaimana orang lain bisa membantu ya? Dunia pun tidak akan bisa membantu kita, termasuk diri Anda sendiri. Jadi tetap positif karena itu adalah bagian dari karakter yang dibangun di bisnis kita. Di HNI ada karakter mampu ya, nanti mungkin akan dibahas ulang lagi oleh LED Anda di karakter mampu, karakter yang perlu dibangun. Positif. Nah, itu salah satu dari bagian kita memudahkan untuk mewujudkan impian. Lakukan, proaktif ya, secara masif, bertahap, proaktif, dan satu lagi deh, sensitif. Dimana bapak dan ibu perlu sensi ketika pengen jadi LED. Cari tahu LED itu apa. Lihat apa yang dilakukan oleh mentor Anda ketika mereka jadi LED. Oh, mereka punya rencana, punya target impian. Seperti apa? Apa yang dilakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi, lihat deh. Lihat apa yang dilakukan oleh para LED di sekitar Anda, dimanapun ya LED, siapapun.